satu flash disk ya yang berisikan itu yang bisa kami sampaikan seperti itu saja ya. Masing-masing video berapa durasi Pak? Ya karena itu nanti jadi alat bukti tersebut akan diserahkan kepada ahli forensik digital. Nanti ahli forensik digital akan memeriksa apakah video tersebut ada video yang original atau hasil rekayasa atau ada potongan-potongan atau bagaimana kan gitu. Terus apakah betul yang di dalam video itu adalah orang yang dimaksud atau bagaimana ya kan? Nanti ahli forensik digital yang akan menyampaikan baik durasi, keaslian dari video tersebut dan lain-lain menyangkut dengan alat bukti digital. Pak, mencegah untuk beredarnya atau diperjualbelikan seperti apa Pak? Mungkin dari tim penyidik. Diperjualbelikan bagaimana? Karena kan dari pihak kuasa hukum yang di Barreskrim menyatakan bahwa video itu sudah ada bentuk transaksi jual belinya. Nah, ini menyikapinya seperti apa? Gak percaya gue. Ya, belum bisa saya tanggapi karena baru juga saya dengar ada jual. Kalau jadi ini, kalau yang apa yang sudah diserahkan ke kawan-kawan penyelidik itu sudah pasti akan barang bukti sudah pasti diamankan, kemudian akan diserahkan ke masing-masing ahli yang berkompeten. Kalau misalnya dalam hal ini ahli bukti ahli forensik digital, ahli forensik, ya. Karena kan pengungkapan juga ini harus menggunakan scientific crime investigation juga, pembuktian secara ilmiah. Ya. Pak, nanti akan dilibatkan ahli telematika nantinya Pak terkait video itu. Tergantung dari kawan-kawan penyidik. Ya, tergantung kawan-kawan apakah butuh ahli telematika, apakah butuh nanti ahli tindak pidana cyber dan lain-lain, nanti tergantung dari kawan-kawan penyidik untuk pembuktian penyidikannya. Ya. Gila banget. Kita lihat ya, Mawa bilang ke Mamski, dia tetap lanjut. Tidak ada damai. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dia bilang tidak ada. Oke. Aku tanya ke Mawa, ada nih berita di luar simpang siur bilangnya mau balikan, itu bener nggak? Aku bilang begitu ya, itu nggak bener. Berita mana itu Mamski? Mawa belum lihat. Thank you Mam, I love you. Itu Mawa ya, jadi nggak bener. Jangan ngadi-ngadi loh. Udah ketangkap basah, ada bukti dipegang istri sah, mendadak semuanya jadi pakai atribut punya ala-ala, berlindung di balik sirih. Itu pun harus diselidiki Pak Pol. Apakah betul ada pernikahan ataukah itu hanya dipakai untuk menutupi suatu pelanggaran hukum yang lainnya? Karena gimana ya, ibaratnya kita nih nyari celah biar kita nggak ketangkep nih ceritanya, beralibi. Padahal yang dilakukan sudah jelas pelanggaran hukum di negara kita. Ada pasalnya. Hukum pernikahan kompilasi agama Islam pasal 430 sampai 46. Tadi. Dari pasal 30 sampai 46, udah gitu ada hukum pidana untuk perzombian. Apabila ketangkep, kita lihat mata, kita videoin, kita syuting lagi perzombian, ya. Atau mengaku tidak pernah menikah atau single, menikahi anak orang lagi di luar dari pernikahan resmi kita. Itu ada hukum pidananya. Itu ya. Oke. Jadi kita jangan mau dan jangan bodoh dengan orang yang mau kabur lepas dari suatu kejahatan, di mana dia sudah berbuat suatu kejahatan, membohongi istri, mengangkangi hukum,
Lalu dia pura-puranya berlindung bahwa saya wanita soleha. Kita kembalikan skenarionya ke depan. Bagaimana nasib dari Mawa, Wardatina Mawa? Mamski tidak percaya ada pernikahan. Feeling saya boleh dong punya feeling. Feeling saya tidak ada pernikahan. Mana videonya? Dengan time yang betul real time. Bukan video dibikin-bikin, aku nggak percaya sama sekali. Real time video, keluarkan buktinya. Saya nggak percaya, ya, nggak percaya sama sekali. Nggak percaya sama sekali, karena takut udah dilaporin pidananya saya. Jalan satu-satunya diduga nih ya, dugaan Mamski, asumsi saya, mereka langsung cari aman itu cari aman. Lanjut Mawa, lanjut. Jangan khawatir, Mamski bela kamu. Oke guys, gue sekarang mau kasih lihat kalian gimana gue ngerawat muka ya. Biarpun lagi sakit-sakit gini, pulang dari luar ya, debu segala macam, gue akan bersihin muka. Dan gue sekarang mau pakai retinal serum. Gue mau pakai retinal serum guys, oke? Iya, cari aman say. Ini retinal serum, ya, retinal serum. Mana buktinya udah nikah? Dan itu yang menikahkannya, kalau dia orang warga negara Indonesia, harusnya tahu hukum di negara kita. Tidak boleh sembarangan menikahkan orang tanpa izin. Tanpa izin, nggak bisa. Tidak ada itu, nggak ada ceritanya. Hukum negara Republik Indonesia kompilasi agama Islam untuk undang-undang pernikahan ya. Gila. Mau diadu istri sah. Yang solehah itu istri sah. Itu solehah, bener-bener istri solehah. Udah bercadar 7 tahun. Itu kamu dengar gak ceritanya si Insang di podcast? Kan dia bilang dia ditipu berapa miliar bisnisnya. Berarti kan yang nemenin istri sah. Dari Minas ditipu 7 tahun dia nemenin. Gila loh. Tinggal di sana, di Medan sana. Gila, enak-enak dia kawin lagi. Sekarang begitu ketahuan, udah keluar buktinya, ada 7 adegan CCTV. Belaga gila, ngaku-ngakunya udah sampai sirsak, nikah sirsak. Gue gak percaya. Mana buktinya? Gak percaya gue. Mana buktinya nikah sirsak? Selidikin Pak Polisi, angkut semuanya. Itu udah melanggar hukum negara kita. Enak-enakan aja semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Meninggalkan istri dan anaknya, nikahin orang lagi sembarangan. Berarti apa gunanya itu pasal? Apa gunanya itu pasal dalam pernikahan? Undang-undang pernikahan kompilasi agama Islam. Apa gunanya? Kalau ada perempuan orang ketiga yang kembaruk mau ngambil suami kita, bisa-bisanya ngaku itu suami kita. Diaku-aku orang. Berani-beraninya. Bayangkan, kita yang nikah, kita yang dari susah ikut suami,
Tiba-tiba ada yang bisa ngaku suami orang. Udah gitu ngerasa itu dilindungi lagi dengan bendera yang sama. Udah gila bener-bener. Keterlaluan guys. Gila gue bilang. Aduh. Sakit tuh orang-orang tuh bener-bener. Mempermainkan ya. Mempermainkan ini semua nih. Hawa nafsunya nggak bisa ketahan, mempermainkan. Main-main ini. Aduh. Oke. Guys, jadi tadi Mamski udah bersihin muka ya pakai ini nih. Terus aku malam hari mau pakai night cream. Ini night cream aku. Tapi sebelum pakai night cream ini, aku mau pakai dulu serum. Oke ya, mana tuh retinol? Nah, ini nih guys. Buat bikin flek aku jangan balik lagi ya. Flek, terus yang ada garis-garis halus di muka, jerawat, pokoknya semua deh. Untuk peremajaan kulit. Cukup seminggu 2 kali aja, malam mau tidur nih, aku pakai nih. Udah cukup. Udah nggak usah banyak-banyak guys. Dikit aja. Ini yang ada milia di sini, kalau kamu kasih retinal, dia lama-lama kering ya guys. Retinal ini bisa bantu untuk mengatasi milia yang di sini nih yang putih-putih. Ya. Oke. Kalian mau retinal ini tapi harus 25 tahun ke atas ya. Terus lagi tidak hamil, tidak menyusui. Coba komen mau biar aku masukin ke keranjang. Ini buat perawatan malamnya Mamski. Mau komen mau yang banyak, nanti aku masukin. Ya kayak gini nih, biarin dia sampai meresap ya, biar meresap. Udah. Mau oke. Abis ini biarin meresap dulu, baru abis itu aku pakainya Panthenol Moisturizer. Jadi dia tunggu meresap. Tunggu ya, ini gue masukin dulu. Yang satuan udah masuk di etalase 2. Ini yang bandeling ku kasih waktu 2 menit aja ya. Harga bandelingnya. Oke, ada di etalase 1. Buruan ambil guys. Ini bagus banget. Kamu ada melia, ada jerawat, pakai ini. Capcus. Langsung kering. Mamski ada milia kemarin di sini guys, udah hilang, udah nggak ada lagi. Flek hitam, terus juga yang kerutan-kerutan. Pada nanya, Mamski mukanya mulus banget. Ini seminggu 2 kali aja dulu, sampai kulit kamu udah terbiasa. Baru kamu tambah sampai 3 atau 4 kali seminggu ya. 2 menit aja untuk ambil yang isi 2. Yang isi 2 lebih gacor, harganya lebih murce dibanding satuan ya kan. Nanti habis ini baru pakai Panthenol Moisturizer, ditutup dengan DNA Salmon Booster Night Cream. Oke? Capcus guys, buruan guys, jangan sampai habis waktunya yuk. Let's go, capcus. Namanya retinal. Nih, gue kasih tahu ya, kenapa retinal itu lebih strong daripada retinol. Nih, gue kasih tahu. Ternyata menurut yang dikumpulkan oleh Mr. Genius informasinya, tolong jelaskan apa perbedaannya retinol dengan retinal serum.